Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun teman-teman menonton video saya ya. Udah agak lama saya nggak upload lagi video dan udah agak lama juga nggak aktif lagi di YouTube. Jadi di video kali ini saya akan memvideokan yang pertama, yaitu pemberian pakan ikan pada saat ikan setelah dipindahkan ke kolam baru. Oke. Dan video yang kedua saya akan memvideokan yaitu tentang cara pemberian probiotik supaya mempercepat pertumbuhan vlog pada kolam kita. Oke. Selamat menyaksikan. Ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Saya menimbang pakan itu 1 kilo pelet. Ini untuk pemberian pakan pertama ikan. Dan ini pelet yang sudah saya campur vitamin, juga saya campur air ya, supaya agak mengembang dan tentunya vitaminnya meresap. Jadi kita diamkan beberapa menit, selama 15 sampai 3 menit supaya vitaminnya juga meresap dan peletnya mengembang. Dan pada video selanjutnya ini bisa teman-teman lihat saya memberikan pakan ikan. Nah, ini ikan baru ya, baru dipindah tempatkan, dipindah kolamkan ya, nggak tahu lah pindah tempat atau pindah kolam ya, sama aja ya. Bisa dilihat ini ikannya sehat-sehat, terus nafsu makannya tinggi. Itu rahasianya apa ya? Kalau saya puasakan ikan ini selama 3 hari. Oke, yang sudah saya bilang tadi, saya puasakan ikan selama 3 hari. Tentunya untuk apa? Supaya ikan tidak stres karena baru dipindah tempatkan, yaitu ikan harus bisa menyesuaikan suhu air, terus kolam, dan tentunya masih banyak lagi ya. Dan ini supaya nafsu makan ikan terjaga, yaitu alasan memuasakan ikan 3 hari, yaitu supaya nafsu makan ikan tetap terjaga ya. Ini bisa dilihat ikannya makannya lahap-lahap. Karena apa? Karena saya puasakan 3 hari dan tentunya pakan yang sudah saya kasih vitamin ini dapat langsung dimakan ikan ya. Dan saya menggunakan itu vitamin Vitazim Plus ya. Jadi vitamin itu bukan hanya untuk menambah nafsu makan ikan, tapi juga bisa menambah daya tahan ikan supaya tidak stres, dan masih banyak lagi ya manfaatnya. Jadi tidak bisa saya bahas di video saya kali ini karena saya pada video saya kali ini akan membahas dua pembahasan tadi yang sudah saya bicarakan di awal video ya. Kalau ini bisa teman-teman lihat, saya menggunakan kolam persegi panjang dengan panjang 8 meter dan lebarnya 6 meter. Tinggi kolamnya itu 2 meteran lebih. Oke, 2 meter lah. Kalau tinggi airnya untuk saat ini yaitu 1 meter, karena kita menyesuaikan ikan juga ya, ikan masih kecil-kecil. Dan asal teman-teman biar tahu juga ya, ini ikan saya kasih itu ada 16.000 ikan di kolam seperti ini. Oke. Dan untuk video selanjutnya yaitu proses pemberian probiotik untuk membentuk vlog. Nah, ini untuk video kedua ya, penjelasan video kedua yaitu pemberian probiotik. Ini saya menggunakan probiotik dan campuran lainnya. Nanti akan saya berikan ulasannya di itu ya, di deskripsi video. Atau mungkin kalau teman-teman tanya bisa langsung di komentar saja, biar nanti kalau sempat saya balas ya. Tentu saja akan saya balas di komentar teman-teman semuanya. Untuk
probiotiknya seperti ini ya, warnanya juga seperti itu. Nah ini probiotiknya, mungkin dari teman-teman yang sudah master, sudah berpengalaman lama di kolam bioflok ya, kolam budidaya bioflok, mungkin sudah tahu ini pakai apa untuk membentuk vlog-vlog dari ini kolamnya, dan perkembangan vlognya itu biar cepat dikasih apa itu pasti para master terus yang udah berpengalaman dalam kolam biovlog pasti tahu ini dikasih apa. Dan mungkin nanti jika teman-teman yang sudah berpengalaman berkenan bisa langsung berkomentar saja. Kita di sini berbagi informasi, berbagi pengalaman yang sudah teman-teman dapat ya. Di sini saya aduk menggunakan tangan ya. Kalau lebih bagus lagi itu menggunakan aerator. Ya kita diamkan 1 jaman lah, biar semuanya ini teraduk, tercampur rata ya, biar nggak ada sisa-sisa lagi. Dari probiotiknya ini karena probiotik ini memang susah terurai ya, memang harus diaduk atau di aerator. Kalau di aerator aja saya sudah pernah itu harus sampai 1 jaman. Oke, dan ini mungkin sudah agak encer ya, sudah tercampur semuanya, airnya agak kecoklatan putih seperti ini. Bisa teman-teman lihat, nanti saya dekatkan lagi ini sebentar. Warnanya seperti susu itu ya, agak coklatan tapi nggak terlalu coklat. Kita lanjut saja. Nah seperti ini ya, ini dari dekat seperti ini airnya. Kita langsung saja ke kolam, kita menuju kolam, kita sebar ini airnya. Ayo, ini kolamnya ada di belakang rumah ya teman-teman, jadi lebih dekat kalau ngasih makan, kalau ngasih probiotik. Nah ini kolamnya ya, ini ada beberapa ini ya, gelembung-gelembung itu yang warna putih-putih itu. Mungkin itu karena ikan-ikannya masih stres ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah ngasih ini probiotik ke kolam teman-teman, itu biasanya paginya itu kalau teman-teman lihat itu banyak banget ini gelembung-gelembungnya itu. Kalau di sini itu disebut umproh ya, umprohnya itu banyak banget kalau pagi itu biasanya. Itu efek dari ini, dari pemberian probiotik tadi itu. Jadi teman-teman kalau sudah dikasih probiotik gak perlu kaget ya, wah ini kenapa, karena itu memang efeknya seperti itu. Dan mungkin nanti kalau sempat ya, dan saya usahakan sempat lah, saya akan bikin video itu buat penjelasan ini ya, kenapa kok bisa banyak gelembung-gelembung kecilnya di kolam itu. Nanti juga saya akan jelaskan sebisa saya, mungkin dari teman-teman yang belum paham jadi bisa paham ya. Dan ini proses penyebarannya memang harus merata teman-teman, tidak hanya di satu tempat saja. Dan ini kalau bisa dilihat teman-teman, ini apa ya, diffusernya memang tidak merata ya anginnya ya. Ini dikarenakan karena anginnya ya, anginnya yang keluar itu memang kecil, soalnya saya setel kecil di diffusernya ini, di superchargernya saya setel kecil karena ini ikannya juga masih kecil-kecil. Mungkin nanti kalau sudah agak besar terus air saya tinggikan 2 meter, mungkin tekanan airnya juga akan saya tambah. Dan tentunya kalau misalnya anginnya terlalu besar juga kasihan ikannya masih kecil-kecil, tentunya belum kuat ya. Dan nanti kalau perkembangan kolamnya seperti apa, atau vlognya misalnya belum jadi atau malah vlognya meledak, karena vlog buat kolam biovlog itu kalau khusus nila
Itu saya tanya-tanya dan saya cari tahu itu ternyata 20 mili vlog itu sudah standar nilai. Kalau misalnya 20 mili ke atas yaitu 40 apa bahkan sampai 60 itu namanya udah peledakan vlog ya. Jadi nanti saya bikin video selanjutnya kalau misalnya vlognya kurang atau enggak bertambah-tambah itu bagaimana caranya, kalau vlognya mengalami peledakan juga bagaimana caranya, gitu nanti saya videokan di video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman tetap pantau terus ya video saya. Di sini tujuan saya membuat video juga kita berbagi pengalaman bersama, kita belajar bersama. Sama nanti akan saya videokan ya. Saya akan membuat video kenapa ikan-ikan kok bisa mati, karena tentunya saya yakin, saya percaya di setiap kolam baru itu nggak mungkin nggak ada yang mati. Jadi nanti akan saya videokan, saya berikan penjelasan. Mungkin kalau misalnya membuat bagaimana caranya ikan itu supaya matinya itu nggak terlalu banyak, nah mungkin itu bisa ya, dan nanti akan saya coba bikin video dan sharing ke teman-teman juga. Dan jangan lupa buat teman-teman yang di sini yang sudah berpengalaman, tentunya sudah lama menggeluti ini usaha budidaya biovlog, bisa teman-teman sharing ke sini ya, ke forum komentar. Dan ini aja bibit-bibit ada beberapa yang mati ya, mungkin karena stres ataupun pusing pas awal-awal ditebar di kolam baru. Tapi nggak usah khawatir sih, karena itu tergantung diri kita sendiri ya, bagaimana cara merawat ikan yang masih kecil, terus kolamnya itu harus seperti apa, itu bisa seminimalkan mungkin tingkat kematian ikan. Mungkin video dari saya cukup sekian, jika ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi bersama-sama ya. Dari saya sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal pertengahan hingga akhir. Sampai bertemu lagi.